Ya, sahabat Medika di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Suara Medika 106.7 FM yang kami pancar luaskan melalui jalan Padat Karya 46 Samarinda, tepatnya di lantai 2 Geraha SMK Medika Samarinda. Baik, seperti yang kami informasikan, akan diadakan dialog interaktif, yaitu masalah Rukun Senior Living sebagai tempat praktek SMK Medika Samarinda menuju negara Jepang. Dalam acara Ngopi Coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia. Baik, selamat malam semuanya, selamat bertemu kembali di acara Ngopi Coy malam hari ini. Dan ada dua narasumber sudah hadir di studio kami untuk pendengar dan pemirsa YouTube Suara Medika. Yang pertama ada Bapak Emir Fahri SE. Beliau adalah General Manager Rukun Senior Living. Kemudian ada Bapak Rahmat Darsono SEMM sebagai narasumber nasional SMK PK. Dan acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Mus Mulyadi selaku Kepala Sekolah SMK Medika yang telah menjadi SMK unggulan. Baik, kita langsung serahkan saja dengan Pak Mus Mulyadi. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Emir, Yes, Pak. Pak Rahmat. Kita ketemu kembali nih dalam acara Ngopi Coy. Ngobrol pintar cara orang Indonesia. Ngobrol pintar Cara orang Indonesia. Wah, luar Tapi biasa. kopinya belum ada. Oke, para pendengar, para hadirin yang saat ini telah mendengar dialog interaktif kita pada malam hari ini, kami sampaikan bahwa dua narasumber yang datang ini dari Bogor kita datangkan dalam rangka kegiatan MOU kerjasama dengan SMK Medika Samarinda. Dalam hal ini, salah satu di antara itu adalah Bapak Emir Fahri selaku General Manager Rukun Senior Living Sentul Bogor. Yes, Pak. Iya, sukses Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Berapa hari sudah di sini Pak? 2 hari ya Pak, besok mau ketiga. Jadi luar biasa. Iya. Mendarat lagi ke Samarinda. Ketemu orang-orang hebat. Ketemu, Mantap. Organisasi yang hebat juga. Iya, oke. Pak Rahmat sebagai narasumber nasional yang spesialis SMK Pusat Keunggulan. Medika tetap unggul Pak ya? Harus. Wah ini luar biasa, ini tantangan besar. Kemudian para pendengar, kami sampaikan bahwa Medika sebagai tempat prakteknya itu adalah di Rukun Senior Living. Sesungguhnya nantinya akan dipersiapkan menuju Jepang. Maka hari ini, malam ini juga kita datangkan General Manager biar kita tahu seperti apa sih Rukun Senior Living itu yang ada di Sentul Bogor itu. Yang pertama kami ini Pak Emir. Yes, Pak. Seperti apa sih sebenarnya Rukun Senior Living kok menjadi tempat kayak tempat wisata orang-orang Indonesia yang akan buka caregiver untuk berkunjung sana itu? Oke, baik Pak. Ini unik nih Pak. Ya. Kami Rukun Senior Living itu hanya satu di Indonesia. Sampai saat ini. Dan kita mengharapkan nanti banyak teman sih. Ya. Nah, karena satu mengharapkan banyak teman dan kita harus tumbuh, maka sumber dayanya pun harus banyak. Ya. Nah, sumber daya ini kita siapkan dari para SMK. Ya. Mengenai Rukun Senior Living sendiri Pak, itu lebih tepatnya sih seperti hunian Pak. Hunian. Tempat tinggal bagi kita bilangnya senior. Oh, senior. Senior itu adalah lanjut usia. Cuman kita lebih nyaman, lebih bermartabat dengan kata senior karena mereka orang-orang lebih senior dari kita. Dari segi apapun lebih senior. Jadi kita panggilnya senior. Bukan dianggap tua gitu, bukan? Bukan dianggap tua. Jadi kalau yang di bawahnya
junior. Oh junior. Jadi kita anggap senior. Ya, Kita ya. anggap banyak makan asam garam, banyak pengalaman. Jadi masih aktif, masih produktif. Jadi kita sediakan tempat lah. Jadi diwadahi gitu ya? Diwadahi. Dan ini ada di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin udah umum ya. Senior village, senior living segala macam udah umum. Tapi di Indonesia ya ada di tempat kita. Iya. Itu uniknya. Mainlah Pak. Sudah pernah kan ya? Oh, sudah pernah. Sudah pernah. Apa bedanya dengan panti jompo? Sangat beda. Oh, sangat beda. Sangat beda. Dari sisi pelayanannya pun beda. Karena di sini masih orang-orang dengan produktif. Iya. Kita juga banyak program dan pelayanan dan kita mandiri. Iya. Ya, kalau ya, panti jompo itu, panti reda itu kan itu memang banyak yang sosial. Iya. Kita seperti konsepnya adalah seperti tempat hunian, tempat tinggal itu di apartemen atau di hotel. Oh, jadi rasanya kayak rasa hotel. Kayak rasa hotel, Pak. Makanannya juga beda dalam arti bisa memilih. Oh iya. Rasa hotel juga. Rasa hotel. Tempat tidur rasa hotel, makanan rasa hotel, lingkungan rasa hotel. Wis. Program dan kegiatan juga ada. Semua. Pelayanan juga. Standar hotel. Wis, luar biasa. Karena sebetulnya tempat ini memang dibutuhkan sih bagi para warga senior. Cuma paradigma yang sekarang itu kan mindsetnya adalah tempat panti jompo itu gitu kan. Panti jompo itu ya tempat membuang orang tua. Menyeramkan kan? Sebetulnya tidak. Nah kita buat sesuatu seperti panti jompo, tapi ini yang membuat nyaman untuk tinggal. Jadi orang tua tidak merasa dibuang, anak pun tidak merasa untuk membuang orang tua di situ. Jadi betah. Iya, konsepnya seperti itu, jadi betah. Banyak Pak turunannya nanti. Rukun Senior Living itu adalah suatu tempat hunian bagi senior yang masih mandiri, yang bisa memilih, atau memang yang sudah ada lagi satu unit yang namanya senior care. Jadi bagi senior juga yang membutuhkan perawatan, pendampingan, ada tempatnya juga. Dan senior juga yang membutuhkan rumah. Tinggal di rumah, kita punya perumahannya juga. Perumahan untuk senior. Oh, ada juga disiapkan? Ada. Konsep kita ada lengkap. Tempat hunian, pelayanan, perawatan senior yang terintegrasi. Luar biasa. Jadi berapa hektar kira-kira itu di kompleks Darmawan Park ya? Kami punya 17,5 hektar. 17,5 hektar. Khusus untuk melayani senior. Luar biasa. Dari apapun. Kalau memang tidak bisa tinggal di situ, senior silakan bisa datang bermain, beraktivitas, pulang lagi di rumah, tinggal di rumah. Atau memang tidak mau tinggal di situ tapi butuh perawatan yang ada di rumah, kita kita kirim perawat lansia yang disebut caregiver itu, pendampingan caregiver untuk melayani merawat orang tuanya di rumah. Unik kan Pak? Benar, luar biasa. Unik. Tapi hanya baru satu di Indonesia ya? Itu dia, makanya saya bilang mungkin saja Pak Mus ini orang penting nih Samarinda ini. Yang bisa nanti yuk sama-sama bangun. Nggak usah selevel kita lah. Selevel kalau memang kalau dilihat ya, kita lihat website kita. Memang level kita, segmen kita adalah ke atas Pak. Menengah ke atas. Sangat ke atas. Jadi kalau yang memang yang butuh di bawah itu gitu, itu banyak. Jadi orang bilang wah, ya kita diibaratkan katanya ini panti jompo mewah, panti jompo eksklusif, berasi ruangannya semua, panti jompo bintang 5. Selalu bilang gitu. Saya bilang coba kita hilangkan dengan panti jompo, tapi kita bilang senior living lah. Ya istilahnya kan. Istilahnya senior dibuat living. Lebih keren sedikit lah. Lebih keren lah Pak, gitu kan. Karena kan ya sebetulnya sama sih. Bentuknya adalah bagaimana kita memberikan suatu tempat tinggal bagi orang tua. Orang tua itu bagi kita yang lebih bermartabat. Dia seperti tinggal di rumah. Seperti tinggal di rumahnya sendiri, di apartemennya sendiri, di hotelnya sendiri, dengan segala macam fasilitas yang mendukung, dengan segala macam program kegiatan supaya tetap hari tuanya itu masih produktif dan aktif. Anggaplah ini membalas budi orang tua, menempatkan sesuai dengan harapannya, kesenangannya. Bisa jadi Pak. Jadi kalau boleh ya, boleh kita bilang dulu orang tua ingin memberikan anaknya itu ya sesuatu yang eksklusif. Berusaha untuk mencari uang, menyekolahkan anaknya di tempat yang favorit, di tempat yang terkenal sampai ke luar negeri. Nah, sekarang, tanggung jawab orang tua itu. Tanggung jawab orang tua kan sekarang dibela-belain. Benar. Nah, ini bisa jadi juga nanti ketika anaknya sukses, ya
dia akan memberikan orang tua juga tempat yang eksklusif, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang orang tuanya nggak perlu mikir apa-apa lagi di situ. Iya. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi, nah bagi orang tua sendiri juga mungkin bisa ditanamkan itu mungkin lebih baik tinggal di tempat seperti itu. Ya. Bersama-sama dengan orang yang seusia. Ya. Ya. Kemudian tidak memberatkan dalam tanda kutip nih Pak, tidak memberatkan keluarganya atau tidak memberatkan anaknya nanti. Kan bisa jadi Pak. Ya. Anaknya nanti juga belum tentu ekonominya sama dengan dia. Benar. Makanya saya selalu bilang nih teman-teman yang masih muda gitu ya, yang sekarang akan menjadi orang tua nanti gitu kan. Coba kita pikir kalau kita nanti jadi orang tua, yuk kita bayangkan kita jangan mau merepotkan anak kita. Ketika kita menjadi orang tua gitu, ya nanti anak kita kan belum tentu sukses kita nih. Iya benar. Nah kalau memang nanti kita bilang gampang lah nanti bisa tinggal sama anak itu kan nggak bisa nolak. Iya. Tapi dia punya problem, dia punya masalah. Iya. Dia punya masalah ekonomi, dia punya masalah keluarga. Akhirnya yang ada anak itu merasa serba salah. Saya kalau tidak saya bantu, saya durhaka nih, tidak enak. Iya. Ya. Tapi untuk itu kan orang tuanya harus sadar. Bagaimana saya harus mandiri sekarang dan nanti saya harus mandiri supaya tidak memberatkan. Kalau ternyata memang melihat lebih baik saya tinggal bersama-sama teman-teman lebih enak daripada saya tinggal sebaya bisa ketawa sama-sama, bisa makan sama-sama, senyum. Tapi Anda nggak ya sampai bisa nikah di situ? Misalnya ini satunya duda, satunya janda ini. Bisa jadi Pak. Oh bisa jadi. Pernah terjadi di sana? Sudah belum sih, tapi memang ada, tapi belum terjadi. Tapi kan memang cinlok ya. Cinta. Tapi saya dengar banyak artis di sana, mantan-mantan artis yang dulu gitu, yang masuk di rukun senior living ini. Mungkin ada, tapi kan itu kan jadi lahan private Pak, konfidensial lah. Oh iya. Konfidensial. Iya. Karena kita juga memang apapun yang terjadi di sana kan punya lahan privasi masing-masing gitu. Jadi dalam hal ini nggak bisa untuk dibuka di publik, tetap sih. Saya termasuk langsing nggak ya? Boleh nggak daftar nanti di sana? Sepertinya saya belum melihat. Tapi mungkin kalau untuk daftar boleh. Waiting list Pak kita Pak. Oh mantap. Takutnya ini penuh gitu kan, kita waiting list saya sekarang. Iya, oke Pak Emir. Tadi kemarin kita MOU bahwa Medika kan nanti di sana mau magang. Gurunya, ada siswanya gitu untuk membekali karena Medika juga punya jurusan caregiver, program keahlian caregiver yang pelayanan lansia. Ya, kedengarannya kan tidak enak. Tapi bagaimana anak-anak nantinya apa yang harus dilakukan nanti siswa Medika nanti di sana? Jadi di Rukun Senior Living kan pasti ada banyak macam profesi itu. Iya. Gitu kan. Ya ada karena dia hotel berarti ada profesi-profesi yang terkait dengan pelayanan. Ya. Nah, salah satu keunggulan tempat kita itu ada yang namanya caregiver. Ya. Caregiver itu adalah semacam kayak perawat gitu ya, perawat. Kayak mungkin bahasa Indonesia bisa dikatakan yang lebih terkenal itu perawat lansia. Perawat lansia. Ya, tapi sebetulnya sih kalau di luar negeri namanya caregiver. Jadi semacam kayak pemberi perhatian. Oh. Jadi mereka mendampingi segala macam kegiatan senior. Ya, jadi membantu kalau memang sudah senior ya kehidupan sehari-hari lah ya. Kalau memang dia sudah tidak bisa kegiatan aktivitas sehari-harinya seperti makan, berjalan, ganti baju, mandi dan segala macam kita bantu. Kalau dia masih aktif ya dia butuh teman, butuh kegiatan, butuh bantuan untuk jalan atau pergi kemanapun gitu kan kita bantu. Jadi kita standby. Caregiver ini standby. Di Rukun Senior Living itu memang core-nya di situ. Jadi yang tinggal di situ seakan-akan punya banyak boleh dikatakan asisten lah ya. Jadi pagi-pagi, ajudan. Pagi-pagi saya mau tensi nih, panggilnya caregiver, tensi dia. Pagi-pagi saya mau jalan nggak ada yang nemenin saya. Diajak jalan-jalan gitu. Jalan. Di sekitar sekitar lingkungan Rukun Senior ini. Jadi itu konsepnya perawatan lansia seperti itu. Dari pendampingan. Nah, untuk itu kan makin lama kita berkembang, makin banyak warga, kita bilang warga yang tinggal banyak ya klien atau pasien lah ya. Yang tinggal makin dibutuhkan itu caregiver Pak.
Iya. Ya kan? Mungkin tahun mungkin dibutuhkan. Mungkin dibutuhkan. Berarti kan kita harus cari sumber daya dari mana ini? Iya. Gitu kan? Nah, kalau yang caregiver itu kan kalau kita lihat ya level-level SMK lulusannya itu bisa lah dilatih, kemudian kompetensinya ada, bisa bekerja untuk itulah kita datang jauh-jauh nih. Iya. Bagaimana bisa sekolah unggulan ini gitu kan, bagaimana bisa mengcover lulusannya, bolehlah kerja di tempat kita. Mantap sekali. Terima kasih banyak. Bentuknya seperti itu, Pak. Iya. Jadi kita sama-sama apa yang kira-kira yang dibutuhkan di senior living itu. Wah, kita dibutuhkan caregiver dengan kriteria misalnya secara karakternya harus kuat. Ya. Kita kemudian secara sopan santun, good personality-nya segala macam itu harus ada. Kita datang ke Pak Mus, kita butuh ini, coba dikembangkan. Iya. Gitu. Nanti pokoknya begitu udah selesai jadi kita serap. Jadi kira-kira idealnya berapa lama Nana kemudian baru bisa menguasai praktek perawatan lansia lah katakanlah atau caregiver di Rukun Senior Living ini? Minimalnya berapa kira-kira supaya Nana bisa menguasai? Kalau Pak Mus itu, kalau sekolah SMK Medika ini kan memang sudah ada jurusan itu. Ya. 3 tahun dia belajar. Di kita kan nggak lama-lama Pak. Tinggal dipoles sedikit aja. Jadi. 1 bulan 1,5 bulan sudah bisa gitu. Oke Pak Emir, kita break dulu. Untuk saat ini kami kembalikan kepada Baik sahabat Medika di mana saja Anda berada, demikian tadi dialog kita dalam acara Ngopi Coy, ngobrol pintar cara orang Indonesia yang bermaterikan Rukun Senior Living sebagai tempat untuk SMK Medika menuju negara Jepang. Bersama narasumber kami Bapak Emir Fahri SH sebagai General Manager Rukun Senior Living dan Bapak Rahmat Darsono SE MM sebagai narasumber nasional SMK PK dipandu oleh Bapak Mus Mulyadi SPD MM. Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian kita semua. Kita akan kembali berjumpa pada video bagian kedua.